Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini, Senin 4 Mei 2026, bersama saya Natalia Setiawati. Sebelum memasuki renungan pagi ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kami. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau memberkati kami kembali dengan hari yang baik. Tuhan, kami akan mengawali hari ini. Kami memohon Tuhan berkenan memimpin setiap langkah kami, mengarahkan kami sepanjang hari ini supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, nas bacaan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Serta nas kedua diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 yang berkata, dan jikalau seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional, senang sekali kita bisa meluangkan waktu sejenak di tengah hiruk-pikuk aktivitas untuk bersama-sama merenungkan satu panggilan mulia yang seringkali kita anggap sebagai sebuah tugas institusi semata. Padahal ia adalah mandat ilahi bagi kita semua, yaitu pendidikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terlintas di dalam pikiran kita saat mendengar kata pendidikan? Mungkin sebagian besar dari kita membayangkan gedung sekolah, seragam, dan papan tulis. Namun hari ini kita diingatkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan guru dan institusi sekolah. Di dalam bahasa Ibrani, kata didik seringkali berkaitan dengan melatih atau mendedikasikan. Pendidikan adalah upaya semesta. Bayangkanlah sebuah ekosistem. Jika keluarga digambarkan sebagai tanah yang kering, yang diberi air tercemar yang menggambarkan masyarakat, dan kebijakan pemerintah seperti memberikan matahari yang redup, maka benih semahal apapun yang menggambarkan kurikulum tidak akan tumbuh maksimal. Kita semua adalah elemen dari ekosistem itu. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Harapannya tema ini bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah panggilan untuk kita berkolaborasi secara bersama-sama. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-6 tadi, mengingatkan kita untuk mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Namun, perlu kita sadar bahwa mendidik dalam konteks Alkitab berarti mendedikasikan seluruh aspek kehidupan untuk membentuk jiwa. Kita diingatkan oleh Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sebuah gambaran sempurna bahwa pendidikan bermutu hanya bisa terwujud jika pemerintah, masyarakat, dan industri serta keluarga menjalin kekuatan dalam satu ritme yang sama. Pendidikan bermutu dimulai dari meja makan, bukan dari meja kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter di rumah berkontribusi hingga 40% terhadap keberhasilan akademik anak. Bagi Bapak Ibu,
Tugas kita adalah menjadi kurikulum hidup bagi anak-anak kita di rumah. Di dalam keluarga, anak belajar tentang kejujuran, tentang kasih dan ketekunan. Jadi kita ingin pendidikan yang bermutu dimulai dengan memberikan teladan yang hidup. Jadikanlah rumah sebagai laboratorium kasih, di mana anak-anak merasa aman untuk bertanya, berbuat salah, dan belajar. Namun, tanggung jawab ini tentu saja tidak berhenti di dalam pagar rumah. Bagi kita yang bergerak di dunia industri dan profesional, Tuhan memanggil kita untuk menjadi jembatan. Bukalah pintu bagi para pemagang, mari bagikan keahlian kita, dan bantulah dunia pendidikan agar tetap relevan dengan realitas zaman. Kehadiran kita adalah jawaban atas kesenjangan antara teori di dalam kelas dan praktek di lapangan. Di sisi lain, peran jemaat sebagai bagian dari masyarakat luas sangatlah krusial untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan merata. Kita tidak boleh menutup mata ketika melihat anak-anak di lingkungan sekitar kita putus sekolah karena kendala ekonomi atau keterbatasan fisik. Partisipasi semesta berarti kita bertindak sebagai garam dan terang dengan cara menciptakan lingkungan yang aman bagi sekolah, mendukung program beasiswa, atau bahkan sekedar menjadi mentor bagi pemuda di dalam gereja. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa setiap kontribusi kecil yang kita berikan untuk dunia pendidikan adalah investasi kekal bagi kerajaan Allah. Apapun profesi Anda hari ini, baik sebagai ASN, karyawan, pengusaha, buruh, maupun ibu rumah tangga, setiap kita adalah elemen penting bagi tali 3 lembar tersebut. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku aktif yang menggerakkan perubahan. Mari kita wujudkan pendidikan bermutu yang dapat dinikmati oleh semua anak bangsa, tanpa terkecuali demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, Tuhan menolong setiap kami dalam pelayanan yang kami lakukan hari ini, supaya kami boleh mengambil peran kami masing-masing di dalam dunia pendidikan sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih berkati kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.